Zat aditif makanan. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Zat aditif yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah garam, gula, cuka, dan rempah-rempah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bumbu dapur. Dari jenisnya, sebenarnya zat aditif terbagi menjadi dua macam, zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintetis. Mengapa sampai ada zat aditif buatan? Perkembangan industri dan permintaan manusia tidak dapat terpenuhi karena zat aditif alami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya. Selain itu, zat aditif alami belum tentu bisa didapatkan di semua tempat. 1. Zat pewarna. Zat aditif bahan pewarna biasanya digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman. Hal ini diperlukan karena terkadang warna bahan yang dipakai sebagai bahan baku dapat luntur ketika dilakukan proses pengolahan. Makanya, bahan pewarna diperlukan dan dipakai dalam industri makanan dan minuman. Pewarna makanan alami biasanya didapatkan dari penggunaan bahan-bahan alami, misalnya warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, atau merah dari buah naga. Penggunaan bahan alami ini berbahaya bagi manusia. Tidak berbahaya bagi manusia, tetapi warna yang dihasilkan biasanya tidak terlalu cerah dan cepat pudar. Karena itu, industri sering menggunakan pewarna sintetis yang lebih kuat dan tahan lama dalam memberikan warna. Akan tetapi, jika dikonsumsi terlalu banyak, pewarna sintetis ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Contoh pewarna sintetis, misalnya kuning FCR atau hijau FCR. 2. Zat pemanis. Sudah jelas, bahan ini digunakan untuk memberikan rasa manis kepada makanan atau minuman. Nah, yang termasuk pemanis alami contohnya gula tebu, gula aren atau gula merah, dan gula kelapa, juga madu. Gula menjadi pemanis karena di dalamnya terdapat senyawa sukrosa yang memberikan rasa manis kepada lidah. Tetapi gula alami mengandung kalori yang tinggi dan tidak bisa dinikmati oleh orang yang menderita penyakit diabetes mellitus, sehingga diciptakan gula sintetis yang rendah kalori dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes, misalnya aspartam, sakarin, atau siklamen. 3. Zat pengawet. Pengawetan tujuannya adalah untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin suatu bahan makanan tidak mengalami proses pembusukan. Pembusukan tersebut bisa terjadi karena berbagai macam hal, misalnya bakteri dan jamur, serangan tikus, atau karena zat di produk itu sendiri, misalnya pembusukan yang terjadi pada buah dan sayur. Pengawatan paling alami dan sederhana adalah membungkus bahan mentah dengan bumbu yang tebal, seperti rendang misalnya. Rendang dapat bertahan lebih kurang 3 bulan, yang penting dipanaskan setiap hari. Selain itu, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengeluarkan daftar penyakit sintetis yang dapat dipakai suatu produk di Indonesia, antara lain natrium benzoat, sorbitol, dan lain-lain. Penyedap rasa. Bahan ini digunakan untuk memberikan rasa yang berbeda kepada suatu makanan. Misalnya rasa asin dari garam, asam dari perasan jeruk, kegurihan dari air rebusan kaldu ayam atau sapi. Itu adalah bagian bahan penyedap rasa yang alami dan bisa didapatkan di dapur rumah serta tempat perbelanjaan. Tetapi ketenaran semua penyedap alami tersebut kalah oleh penyedap sintetis monosodium glutamat atau MSG. Karena saking enaknya penyedap rasa sintetis ini, masyarakat kadang memandang penyedap sintetis ini sangat berbahaya. Monosodium glutamat atau kalian lebih mengenal penyedap rasa buatan ini dengan nama mecin. Serta masih ada beberapa zat aditif lagi seperti zat pengental, pengemulsi, dan lain-lain. Zat aditif alami umumnya tidak memiliki efek samping kesehatan, tetapi zat aditif buatan memiliki efek samping, namun dalam batas-batas sesuai ketentuan masih aman untuk konsumsi. Demikianlah mengenai zat aditif pada makanan.